Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satria Pradana dengan NPM 240410101126 dari kelas Governance Digital I. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Governance Digital tentang topik yang kedua, yaitu evaluasi transformasi digital pada instansi pemerintah studi kasus pemerintah Kabupaten Jombang melalui website Sabdopalon. Oke, sebelum itu kita tahu dulu apa sih itu Sabdopalon. Nah, Sabdopalon sendiri merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Berita Data Desa dan Pelayanan Online, yaitu sebuah platform digital yang berbasis website dan terintegrasi sistem yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lalu dikembangkan dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Jombang guna memberikan pelayanan administrasi desa, surat menyurat secara online kepada masyarakat, dan sebagai bentuk wujud master plan dari Smart City Kabupaten Jombang. Berikut ini merupakan tampilan dari website Sabdopalon. Nah, kemudian kita masuk di soal yang pertama. Inovasi apa yang sudah dilakukan di instansi tersebut? Nah, Pemkab Jombang sudah melakukan inovasinya melalui website Sabdopalon. Nah, inovasi yang dilakukan melalui website ini itu apa? Yang pertama itu government untuk layanan publik desa, di mana platform ini itu memfasilitasi pelayanan administrasi desa seperti pengajuan berbagai surat administratif, surat keterangan, surat pindah domisili, surat keterangan usaha, surat perizinan, dan lain-lain tanpa perlu datang secara langsung ke kantor desa atau kantor dinas pendudukan catatan sipil. Lalu yang kedua adanya layanan online 24 jam dan melacak permohonan. Nah, di sini masyarakat itu bisa melakukan pengajuan permohonan kapan saja secara daring, dimanapun dan kapanpun. Ya, kemudian mereka bisa melakukan lacak dari mana sudah sampai mana sih pengajuan itu melalui fitur lacak status permohonan. Yang ketiga itu integrasi data antar dinas atau yaitu di mana sistem itu sudah terintegrasi dengan beberapa data ODP seperti Dispenduk Capil, Dinas Kominfo, Dinas Perhutani, seperti itu. Sehingga layanan berbasis data kependudukan, pembangunan desa, serta berita desa itu dapat diakses melalui satu portal. Yang keempat, penggunaan mobile WhatsApp. Nah, di sini itu selain dari website sendiri, Smart dari Sabdopalon sendiri juga menggunakan ini WhatsApp sebagai medianya, sehingga perluasan akses layanan digital itu dapat dijangkau. Yang kelima adalah dukungan Smart City. Nah, Sabdopalon sendiri itu diposisikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Smart Governance dan Smart City Kabupaten Jombang sebagai portal digital dan rumah besar layanan desa berbasis teknologi. Yang keenam, sertifikasi keamanan. Nah, website Sabdopalon sendiri sudah disertifikasi oleh ISO 27001, di mana dengan adanya server keamanan ini itu menunjukkan bahwa praktik keamanan konfirmasi informasi data itu terstandarisasi. Yang kedua, dampaknya apa sih dampak terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi? Nah, di sini saya menggunakan penelitian terdahulu oleh Humayro dan Adwidiarta 2024 dengan judul efektivitas aplikasi Sabdopalon dalam meningkatkan digital governance di Kabupaten Jombang. Mereka itu menguraikan dampaknya itu apa aja. Yang pertama itu percepatan waktu pelayanan, dari mana sebelumnya itu bersifat konvensional atau manual, sehingga mereka itu bertransformasi menuju digital. Yang kedua adanya peningkatan aksesibilitas, yaitu dengan adanya website ini itu diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dari wilayah yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga semua wilayah itu bisa memanfaatkan website ini. Kemudian yang ketiga adanya efisiensi birokrasi. Nah, di sini itu dengan adanya website Sabdopalon itu diharapkan segala proses administratif itu lebih ringkas, hemat, dan mengefisiensi biaya dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang keempat adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pastinya dengan adanya website ini tuh menjadi pembaharuan dari sebuah sistem pemerintahan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
Kemudian soal yang ketiga, hambatan yang muncul dalam proses transformasi digital. Nah, meskipun dari sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif yang saling beriringan. Yang pertama itu infrastruktur teknologi terbatas. Nah, nyatanya di lokasi itu tidak semua wilayah di Kabupaten Jombang dapat dijangkau dengan internet karena kontur wilayah yang masih belum stabil seperti di daerah Kecamatan Kabu, Kecamatan Pelandaan, dan Kecamatan Wonosalam. Akibatnya itu dapat memperlambat akses layanan. Yang kedua itu kapasitas sumber daya manusia, di mana banyak perangkat desa yang masih kurang pemahaman terkait pengoperasionalisasian perangkat digital. Juga didukung oleh masyarakat yang tidak semua itu mengikuti perkembangan teknologi, seperti di faktor di usia maupun tingkat pengetahuan. Yang ketiga, sosialisasi yang belum merata. Nyatanya, sosialisasi dari pemerintah itu masih terbatas, tidak di semua wilayah. Buktinya itu dengan penetapan 9 desa sebagai pilot project dari website Sabdo Palon sendiri. Sehingga tidak semua masyarakat itu tahu tentang keberadaan dari website ini. Yang keempat, adanya masalah teknis pada website. Nah, website itu terkadang sering mengalami kendala lag saat di jam-jam yang ramai, sehingga dapat menghambat pelayanan serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pengguna. Kemudian soal keempat, apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan governance digital di instansi tersebut? Menurut saya, agar website Sabdo Palon ini dapat berjalan efektif dan memperkuat governance digital di Kabupaten Jombang, langkah yang dapat dilakukan pemerintah itu seperti yang pertama, perbaiki struktur teknologi. Nah, di sini kan masih banyak nih wilayah yang belum terjangkau dengan internet, sehingga diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak penyedia internet untuk meningkatkan akses jaringan di wilayah terpencil. Yang kedua, melakukan pelatihan sumber daya manusia dan literasi digital, di mana pemerintah dapat melakukan pelatihan kepada para perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan platform digital Sabdo Palon. Yang ketiga, yaitu sosialisasi yang lebih gencar. Nah, di sini kan masih banyak masyarakat yang belum tahu. Diharapkan pemerintah itu melakukan kampanye informasi terkait keberadaan dari website Sabdo Palon sendiri. Yang keempat itu peningkatan kapasitas server dan website, dimana kan sering nih beberapa waktu itu website mengalami kendala lag. Nah, dimana pemerintah diharapkan bisa menambah kapasitas server sehingga optimasi teknis website itu agar merespon lebih cepat dan stabil ketika digunakan dalam traffic yang tinggi. Yang kelima, integrasi layanan yang lebih lanjut, dimana kan website ini sudah digabung oleh beberapa ODPD, sehingga diharapkannya itu bisa memperbesar lagi, sehingga variasi layanan digital di website Sabdo Palon itu lebih luas dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.